Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan belajar port security. Seperti namanya, security itu mengamankan dan port itu port atau interface. Nah, di sini misalkan saya memiliki sebuah contoh kasus. Saya masukkan 3 server. Lalu satu switch dan satu PC sebagai klien. Sini kita hubungkan terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita ubah dulu namanya. Misalkan ini SR1, lalu ini SR2, dan yang di sebelah sini itu SR3. Untuk PC kita ubah jadi klien. Oke. Nah, di sini FA 0, 1, 2, dan 3 itu harus khusus untuk server. Jadi, misalkan di sini ada hacker. Di sini kita ganti dulu namanya. Oke. Misal di sini hacker ingin mencabut port dari yang server 3, yaitu port FA0/3, dan akan dipindahkan ke H. Cara pindahkannya, arahkan ke yang hijau ini, lalu kita coba cabut. Nah, lalu diarahkan ke hacker. Press adalah di sini, lalu mencoba mengirimkan paket. Harusnya si FA0/3 ini akan mati saat dipindahkan ke hacker. Nah, itu kenapa FA01 sampai 3 itu khusus untuk server, agar saat dipindahkan ke hacker itu akan mati secara otomatis. Oke, di sini kita pindahkan lagi ke server. Oke. Kita konfigurasi port security-nya, tapi sebelum itu kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Misalkan di server 1 itu kita masukkan IP-nya 192.168.50.1. Oke. Size-nya 24 ya teman-teman. Lalu server 2 192.168.50.2. Oke. Lalu server 3 192.168.3. Kita masukkan juga IP PC-nya 192.168.50.4. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi di switch, kita masuk ke CLI, kita masuk ke mode konfigurasi. Nah, di sini sebelum ke konfigurasi port security-nya, kita mode akseskan terlebih dahulu tiap-tiap servernya. Berarti INT RAFA0/1 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Oke. Kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi port security-nya. Misalkan di sini kita masukkan terlebih dahulu yang interface 3 atau server 3. Jadi kita masuk INT FA0/3. Kita ketikkan switch port security, enter terlebih dahulu, lalu switch port security MAC address. Di sini kita memasukkan MAC address, berarti yang server 3
kita lihat di config, lalu face Ethernet 0. Di sini kita kopikan. Oke, lalu kita masukkan ke sini. Kita paste. Oke, lalu enter. Dan terakhir support port security violation shutdown, enter. Nah, oke, sampai sini untuk konfigurasi port security-nya. Lalu sekarang kita uji. Misalkan di sini kita cabut kabel yang dari server 3, kita sambungkan ke hacker. Oke, face Ethernet 0. Sebelum itu kita masukkan dulu IP-nya 192.168.50.5. Oke. Nah, di sini otomatis langsung mati ya teman-teman. Kita coba lagi. Sambungkan ke server 3. Oke, kita nyalakan. Berarti kita masuk ke range-nya, exit dulu, int fa 0/3. Kita tuliskan no shutdown. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa statusnya itu change state to down, berarti masih tidak menyala ya teman-teman. Cara agar menyalanya itu kita shutdown-kan terlebih dahulu, lalu kita no shutdown-kan. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Sekarang kita coba dulu mengirimkan dari tiap-tiap servernya ke klien. Successful. Server 2 ke klien successful, lalu dari server 3 ke klien sukses. Oke, masih valid, kita hubungkan lagi. Oke, successful. Nah, sekarang kita pindahkan lagi yang kabel FA 0/3 ke hacker. Lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Valid ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ketiga kalinya baru mati. Tapi paket-paketnya tidak terkirim ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Pindahkan ke server 3. Kita nyalakan lewat switchnya teman-teman. Shutdownkan dulu, lalu no shutdownkan. Oke, di sini sudah menyala. Kita pindahkan ke hacker. Ini agar langsung mati harusnya ya teman-teman. Valid, kita coba. Nah, langsung mati ya teman-teman. Kita coba lihat di sini. Kita ketikkan exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan. Enggak, ini tuh harusnya ada di mode privilege. Oke. Kita ketikkan show port security int fa 0/3. Nah, last source address di sini
Itu maksudnya adalah MAC address yang terakhir menggunakan INT atau interface 0/3. Kita lihat dengan yang di PC atau di hacker. Oke, ini, dan yang ini. Kita lihat sama ya teman-teman, akhirannya 7C EA, 7C EA sama. Nah, oke, di sini kita pindahkan lagi ke server 3-nya. Oke, kita nyalakan lagi. Shoot down. INT dulu teman-teman, lupa, maaf ya. Shutdown lalu no shutdown. Oke, di sini sudah menyala. Nah, jadi violation itu kegunaannya untuk mematikan port saat ada hacker yang mengirim paket ke misalkan ke klien. Jadi ketika kita sudah mengkonfigurasikan violation di switch-nya dan mengkhususkan tiap-tiap interface untuk servernya, itu ketika hacker akan menggunakan interface tersebut akan otomatis mati. Misalkan hacker mengirimkan paket ke klien, nah nanti kan otomatis langsung mati. Lalu teknisi akan langsung datang dan akan melihat ke ruang server dan menyeting ulang untuk menyalakannya. Jadi hacker tidak akan bisa mengirimkan paket ke klien menggunakan interface yang sudah kita konfigurasikan. Seperti itu ya teman-teman. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang MAC address sticky. Ya teman-teman, sekarang kita akan belajar MAC address sticky. Kita lihat terlebih dahulu di switch-nya, lalu kita scroll ke atas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kita harus memasukkan MAC address-nya dan mengcopy MAC address-nya. Nah, sedangkan pada MAC address sticky ini kita tidak perlu memasukkan atau mengcopy MAC address-nya. Saat kita mengkonfigurasikan MAC address sticky, itu artinya bahwa port yang pertama terhubung pada port FA0/3, ya misalkan port FA0/3 itu akan dideteksi. Jadi, switch akan mendeteksi port yang pertama terhubung pada FA0/3-nya. Kita coba konfigurasinya. Nah, sebelum itu kita cek terlebih dahulu apakah portnya sudah terisi atau belum dengan cara mengetikkan, masuk ke mode privilege, lalu kita ketikkan show port security FA0/3. Interface-nya kelewat ya teman-teman. Enter FA0/3. Enter. Nah, di sini bisa lihat itu ada maksimum MAC address, total MAC address, dan konfigurasi MAC address-nya itu sudah terisi. Di sini last search address-nya juga sudah terisi. Berarti kita tidak bisa menggunakannya untuk praktek. Jadi kita gunakan yang server 2. Kita coba di sini masuk ke mode konfigurasi. Oke, lalu kita masukkan INT FA0/2. Di sini kita ketikkan switch port security, lalu MAC address sticky. Enter. Lalu switch port security, kita masukkan maksimumnya. Nah, untuk maksimum ini itu bebas ya teman-teman. Tapi di sini kita hanya menggunakan satu server, jadi kita maksimumnya satu saja untuk tiap servernya. Enter. Lalu switch port security violation. Di sini kita ketikkan shutdown. Oke. Nah, teman-teman, untuk violation ini itu ada
beberapa jenis, tidak hanya shutdown saja. Di sini kita coba tekan tanda tanya. Di sini ada protect, restrict, dan juga shutdown. Nah, untuk shutdown itu saat ada hacker melakukan atau mencoba mencabut portnya lalu digunakan oleh hacker tersebut lalu mengirimkan paket mau itu ke klien atau ke yang lainnya, itu akan otomatis mati portnya. Sedangkan untuk protect dan juga restrict itu tidak akan mati untuk portnya, tapi semua paket yang akan dikirimkan oleh hacker itu akan diblokir. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan. Di sini kita lihat do show, kita ketikkan do show port sec. Kita harus exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan do show port security int fa 0/2. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa total MAC address-nya itu masih kosong, sticky MAC address-nya juga masih kosong, dan juga last source address-nya juga masih kosong. Ini artinya belum ada device atau server yang terdeteksi pemasukannya. Kita coba kirim paket dari server 2 ke klien, successful. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini sudah ada total MAC address-nya 1 tapi belum terdeteksi last source address-nya. Kita coba lagi. Successful, kita coba cek lagi. Oke, teman-teman, di sini sudah terlihat ya last source address-nya. Ini 0A2A, yang artinya MAC address ini saja yang diperbolehkan untuk mengirimkan paket di server 2 atau interface 2. Kita coba cek ke hacker. Kita time password. Oke, lalu kita coba kirimkan paket. Nah, di sini langsung otomatis mati ya teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu untuk MAC address sticky. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang violation protect. Oke teman-teman, sekarang kita akan praktek violation protect karena sebelumnya kita sudah mempraktekkan violation shutdown. Jadi sekarang kita akan praktekkan violation protect. Nah, di sini kita menggunakan server 1 ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita masuk ke mode konfigurasi. Lalu kita masuk ke interface fa 0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode akses seperti biasa. Enter. Di sini kita cek terlebih dahulu port security-nya. Do show int fa 0/1. Oke, di sini port security-nya masih disable ya teman-teman. Jadi kita nyalakan terlebih dahulu dan mengetikkan switch port security, enter. Lalu kita cek lagi. Oke, di sini sudah enable. Kita lanjutkan. Kita lihat dulu ya teman-teman. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa violation itu memiliki 3 jenis, ada shutdown, restrict, dan juga protect. Yang kita praktekkan sekarang adalah protect. Nah, untuk shutdown itu berarti portnya langsung dimatikan ketika tersambung ke hacker, sedangkan protect dan juga restrict itu tetap menyala.
Jadi teknisi tidak perlu ke ruang server untuk mengkonfigurasi ulang servernya, akan tetap menyala tapi memblokir pesan-pesan yang ingin dikirimkan oleh hacker. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lalu sekarang kita lanjutkan dengan MAC address-nya, yaitu sticky, lalu maksimumnya 1, lalu switch port security violation-nya protect, enter. Nah, jika teman-teman bingung antara protect dan juga restrict, kita ketikkan terlebih dahulu the show port security interface FA0/1. Di sini ada security violation count itu 0. Nah, untuk protect itu meskipun kita sudah beberapa kali mengirimkan paket, jumlahnya tetap 0. Sedangkan untuk restrict itu akan bertambah menjadi 1, 2, dan 3 sesuai dengan berapa banyak orang yang sudah melakukan hacker atau melakukan pengiriman paket yang tidak sesuai dengan MAC address yang seharusnya. Seperti itu. Di sini kita coba uji dari server 1 ke klien. Oke, successful. Kita coba lagi. Successful juga. Sekarang kita cek. Nah, di sini sudah ada maksimum MAC address, totalnya sticky addressnya 1 dan juga last source addressnya sudah terdeteksi. Seperti itu. Sekarang kita coba dari server 1 ke hacker. Oke, sini kita time fast forward. Oke, lalu kita coba kirimkan dari hacker ke klien. Oke, kita coba lagi file it, lalu kita coba dari server 3 ke klien. Salah, kita coba dari hacker ke server 3, bukan dari server 3 ke klien. File it juga, lalu kita coba dari server 2 ke hacker, juga sama file it. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk protect itu portnya akan tetap menyala, namun semua pesan yang dikirim oleh hacker akan diblokir. Kita coba sambungkan lagi ke server 1, lalu kita coba kirimkan lagi. Oke, kembali successful. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita coba cek di sini security violation count-nya tetap 0 meskipun tadi sudah ada yang selain MAC address mengirimkan paket. Seperti itu teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan coba untuk violation restrict. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba violation restrict. Di sini kita akan menambahkan satu server lagi. Oke, kita ganti dulu namanya. Wow, kebanyakan. SR4 atau server 4. Kita hubungkan dari server 4 ke switch. Oke, kita percepat. Nah, di sini sudah sama-sama hijau. Kita masukkan terlebih dahulu IP-nya ya, teman-teman. Berarti di sini 192.168.50.6. Oke. Lalu kita coba konfigurasikan. Berarti di sini interface FA0/5. Periksa terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan FA0/5. Kita udah akseskan switch port mode akses, enter. Lalu switch port security, lalu switch port security MAC address sticky. Oke, lalu switch port security maksimum 1 dan switch port security violation restrict. Oke, enter. Di sini kita cek do show port security
int fa0/5. Di sini sudah enable, low violation modenya restrict, MAC address-nya juga belum terdetek. Kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Oke, successful. Kita coba 2 kali agar terdetek. Oke, successful juga. Lalu kita cek lagi. Di sini sudah ada total MAC address-nya, sticky MAC address-nya juga sudah ada, dan MAC address yang terdeteknya juga sudah ada. Sekarang kita coba pindahkan ke hacker. Oke. Lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien, valid. Lalu dari hacker ke server 3 juga valid. Lalu dari hacker ke server 2 juga valid, dan dari hacker ke server 1 juga valid. Oke, ini 4 kali validnya, ingat-ingat. Lalu kita coba cek lagi. Nah, di sini security violation count-nya berubah jadi 4 sesuai dengan paket yang dikirimkan oleh hacker. Berarti sudah ada 4 paket yang dikirimkan yang bukan merupakan dari MAC address yang terdaftar. Sekarang kita coba pindahkan ke server 4. Oke, delete, lalu kita coba kirimkan dari server 4 ke klien. Nah, successful. Oke, seperti itu teman-teman untuk violation restrict dan juga materi tentang port security. Sampai jumpa di video selanjutnya.